Saya menyimak percakapan publik atau isu tentang kecurangan pemilu. Yang pertama, yang kedua, sekaligus ada tuduhan ataupun kecurigaan terhadap Pak Prabowo yang dianggap bakal melakukan kecurangan. Ini pendapat saya, sekaligus posisi Partai Demokrat. Yang pertama tentang isu kecurangan pemilu. Saya kira ini harus berlaku dalam pemilu atau pilpres manapun. Ini amanah undang-undang dasar, amanah konstitusi yang harus kita jalankan secara bersama. Saya masih ingat pada tahun 2009 dulu, saya masih presiden dan kembali maju sebagai capres. Pada saat yang tepat sebelum kampanye dilakukan, saya berbicara di hadapan para jenderal laksamana marsekal, baik TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Polri. Sekaligus ada unsur BIN, Badan Intelijen Negara waktu itu. Di hadapan para menteri dan juga pers yang hadir, saya sampaikan bahwa aparatur negara harus netral, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Saya katakan aparatur negara yang milik negara, milik rakyat, milik kita semua. Meskipun saya nyapres waktu itu tidak perlu dibantu karena itu urusan saya dengan rakyat. Sehingga mereka tidak punya beban dan betul-betul bisa bertindak netral, menjalankan tugasnya dalam konteks menyukseskan pemilu sesuai dengan amanah konstitusi dan amanah undang-undang. Jadi terhadap berbagai harapan, tuntutan dalam percakapan di publik sekarang ini, saya setuju, saya mendukung. Ayolah kita jaga pemilu ini betul-betul jujur, adil, dan demokratis. Itu pendapat saya tentang pentingnya kita mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Nah, menyangkut ini juga percakapan di publik, saya ikuti ada kekhawatiran, kecurigaan, mungkin juga semacam tuduhan bahwa Pak Prabowo atau kubu Prabowo Gibran bakal melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kecurangan dalam pemilu ini, dalam pilpres ini. Saya masih punya keyakinan bahwa Pak Prabowo sangat mengerti hal ini. Beliau tentu ingin menang bersama pasangannya, menang dengan baik, bebas dari penyimpangan terhadap undang-undang, sehingga kalau insya Allah terpilih menjadi berkah. Dan kemudian bagus untuk memulai melaksanakan amanahnya memimpin negeri ini. Nah, pendapat saya Pak Prabowo saya kira juga tidak akan goyah dan tergoda dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mengapa? Nah, ini penting. Pak Prabowo ini tanpa tergoda atau digoda untuk melakukan kecurangan, kemungkinan menangnya besar. Kita ikuti sekarang ini, sebelumnya. Saya masih ingat dulu tahun 2009, sebelum dilaksanakan kampanye dan pemungutan suara, semua lembaga survei, rata-rata saya punya elektabilitas itu sudah sekitar 60%. Kampanye berlangsung. Setelah pemungutan suara saya, hasil saya juga sama dengan survei itu. 60% lebih sedikit. Nah, Pak Prabowo sekarang ini lembaga survei mengunggulkan beliau. Sehingga dengan ini semua sepanjang dijaga jangan sampai ada kesalahan yang mendasar dari pasangan Prabowo Gibran, saya yakin kemungkinan menangnya besar dan itu bisa dijaga. Dengan penjelasan ini saya masih meyakini Pak Prabowo mengerti politik. Dan karena kansnya untuk menang besar ya tidak perlulah
melakukan penyimpangan ataupun kecurangan. Itu pandangan saya tentang isu yang sedang bergulir, kekhawatiran, dugaan, kecurigaan tentang penyimpangan atau kecurangan, sekaligus untuk bagaimana sebetulnya pasangan Prabowo Gibran. Itu yang ingin saya sampaikan.